Yang bikin orang frustasi itu adalah ketika misalnya mau baca buku dan bukunya setebal ini. Nah, langsung tuh otak itu mikir, ini selesainya berapa lama? Hai, jumpa lagi di channel Ronald Tagalung, channel yang berbagi berbagai macam inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri. Buat kamu yang baru join di channel ini, subscribe karena ada banyak ilmu, banyak sharing yang bermanfaat buat kamu dalam mengembangkan diri. Oke, nah di video kali ini kita akan membahas tentang gimana sih caranya kita bisa baca buku itu, misalnya bukunya setebal ini ya, setebal ini kurang lebih ada sekitar 500 sampai 600 halaman, itu cepat. Ataupun misalnya mungkin kita baca buku ya yang ringan-ringan saja, tapi misalnya mungkin nggak butuh berbulan-bulan atau berminggu-minggu. Kenapa? Karena seringkali yang bikin orang frustasi adalah ketika dia mau membaca buku, merasa bahwa waduh kayaknya berat ya untuk menyelesaikan siksaan membaca ini, karena akan butuh waktu yang lama. Seandainya misalnya ada orang ataupun ada cara untuk bagaimana kita bisa baca buku itu secara cepat, maka kayaknya enak. Nah, buat kamu yang misalnya pernah mendengar Bill Gates. Bill Gates itu ternyata dia dalam seminggu bisa baca 3 buku loh. Ya. Kemudian Habibie itu yang pernah saya baca pun dia dalam 1 bulan bisa baca sampai 25 buku. Nah, kebayang nggak kalau misalnya orang-orang seperti itu baca buku ya yang tebal-tebal bisa cepat. Bagaimana caranya? Nah, saya akan bagikan caranya kepada kamu. Cara yang juga saya lakukan sehingga saya bisa baca buku dengan cepat. Oke, nah, apa sih yang penting yang butuh kamu tahu sebagai pondasi awal agar kamu bisa baca secara cepat? Baik, nah yang pertama yang butuh kamu tahu untuk bisa membaca secara cepat adalah memahami isi buku. Pahami dalam sebuah buku itu berlaku yang namanya hukum Pareto, hukum 20-80. Apa itu hukum 20-80? Hukum 20-80 kalau kita aplikasikan di dalam buku, maka artinya dari buku ini sesungguhnya hanya 20% kata-kata, kalimat ataupun isinya yang betul-betul penting. Sedangkan 80-nya nggak begitu penting. Ya, hanya merupakan penjelasan, hanya merupakan kata-kata sambung, hanya merupakan hal-hal yang itu ditulis oleh penulis untuk membuat bukunya semakin tebal sehingga daya jualnya jadi semakin besar. Nah, saya nulis 2 buku dan saya harus jujur juga buat kamu bahwa tidak semua dari buku yang ada, dari isi buku yang saya tuliskan ini adalah hal yang penting. Kenapa? Karena ya kalau mungkin bisa disarikan hanya 20% saja dari seluruh isi buku ini, dari 200 halaman hanya 20%, hanya 40 halaman yang sebenarnya penting dari isi buku ini. Sisanya yang 80% adalah sesuatu yang bisa disebut sebagai sesuatu yang tidak begitu penting. Nah, dengan pemahaman ini, maka yang butuh kamu pahami adalah bahwa oh ternyata ketika misalnya saya pengen baca satu buku dan ada dorongan pengen bagaimana baca buku dari awal sampai akhir tuntas setuntas-tuntasnya, maka sesungguhnya itu adalah sesuatu yang nggak perlu. Kenapa? Karena ya nggak semua hal di dalam buku itu penting. Itu landasan berpikir pertama yang harus kamu miliki untuk kamu bisa baca buku secara cepat. Kemudian yang kedua, kamu harus tahu bahwa biasanya di dalam buku itu ada panduan yang dibuat oleh penulis untuk memudahkan pembaca agar ketika orang baca, mereka bisa langsung bisa mendapatkan manfaat dari buku yang mereka baca itu dengan cepat. Melalui apa? Misalnya, kalau dari buku yang saya tulis ya saya gunakan buku saya saja itu. Biar ini disclaimer juga itu. Ya contoh misalnya, di buku yang saya tulis, saya cantumkan misalnya ada quote. Saya beri bold ya, huruf tebal, sesuatu yang saya anggap penting misalnya. Ataupun saya beri garis miring, hal-hal yang saya anggap, wah ini harus dikuasai, harus dipahami.
Dan ada yang misalnya mungkin menuliskan ya hal-hal penting yang ada di dalam buku dalam bentuk kotak, dalam bentuk gambar dan sebagainya. Nah, itu semua adalah clue yang bisa kita gunakan untuk membantu kita bisa baca buku secara cepat. Yang kalau kita pahami sejak awal, maka sebenarnya menyelesaikan satu buku dengan cepat itu adalah hal yang mudah untuk dilakukan. Dan yang ketiga, ini juga sangat-sangat penting, yaitu adalah kita harus yakin dengan otak kita, dengan kemampuan pikiran kita, di mana otak kita itu ketika misalnya kita baca sebuah buku, maka saat kita sekali baca, sesungguhnya informasi itu sudah terekam di dalam pikiran bawah sadar kita, dan nggak perlu sebenarnya kita misalnya mengulang-ulang ataupun sampai kemudian kita hafal paham apa yang mau kita baca tersebut ya. Jadi itu pondasinya, hal mendasarnya. Nah, sekarang saya akan sharing kepada kamu apa yang saya lakukan agar kemudian saat baca itu kita bisa baca buku secara cepat. Oke. Nah, tipsnya seperti ini. Kalau kita pengen bagaimana bisa secara cepat menyelesaikan satu buku, maka kita butuh alat bantu. Satu hal yang harus kita sadari bahwa kesalahan kita saat baca dan yang membuat kita bacanya juga sangat-sangat lambat itu adalah karena kita baca buku itu kata per kata, mengandalkan kecepatan mata kita berpindah dari kata ke kata. Akibatnya kita terbatasi oleh kecepatan mata kita berpindah dari kata ke kata dan membuat akhirnya saat kita baca lama. Nah, agar kecepatan baca kita meningkat, yang kita butuh lakukan adalah kita butuh alat bantu, dan alat bantunya bisa misalnya kamu gunakan jari gitu, ya. Kamu gunakan jari. Contoh misalnya seperti ini. Oke, kamu pengen baca kalimat ini. Nah, biasanya kalau kamu baca kalimat ini dengan baca normal, ya kamu akan terpaku menggunakan kecepatan mata, di mana melihat kata demi kata, seterusnya sampai selesai. Tapi kalau kamu gunakan bantuan jari, ya, yang kamu butuh lakukan adalah gerakan jari kamu secepat mungkin dan biarkan mata kamu mengikuti jari kamu, maka kamu bisa meningkatkan kecepatan kamu dalam membaca 2-3 kali dibandingkan secara normal ya. Nah, untuk menggunakan alat bantu ini bisa dengan dua teknik. Pertama, kamu misalnya ya gerakan secara cepat tangan dari kiri ke kanan seperti ini, atau kamu bisa gunakan lompatan ya. Jadi langsung melompat. Hentikan jari kamu di salah satu titik, kemudian pindahkan ke titik yang lain. Nah, ini akan membantu kamu bisa baca buku dengan kecepatan 2-3 kali kecepatan kamu baca secara normal. Oke, seperti itu. Nah, kemudian agar buku yang kamu baca bisa kamu selesaikan secara cepat, ketika kamu baca dengan dibantu oleh jari tadi, alat bantu tadi, maka kamu butuh sadari tadi ya. Karena tidak semua kata, kalimat di dalam buku ini penting, kamu gunakan jari kamu gunakan pikiran kamu untuk menemukan mana-mana yang penting. Temukan kata kuncinya. Ya, kata kuncinya. Jadi seperti oke, kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa? Nah, di kata kunci itulah kemudian bebas. Kamu misalnya mau berhenti sejenak untuk memahami kalimatnya secara lebih baik, mengulangnya, dan mungkin mencatatnya. Jadi ibaratnya apa? Kita menggunakan jari itu untuk membantu diri kita menemukan kata kunci, menemukan di paragraf mana sebenarnya dalam satu bab yang betul-betul penting untuk kita kuasai. Nah, ketika kamu sudah ketemu dengan kata kunci, kamu butuh lakukan hal yang selanjutnya, yaitu apa? Ya, kamu gunakan misalnya pewarna ya. Jadi kalau kayak saya misalnya mungkin beberapa buku saya suka sekali tuh tandai dengan stabilo. Jadi misalnya ini dari buku yang begitu tebal, karena nggak semuanya menurut saya penting, nggak semuanya menurut saya butuhkan, ya saya cari yang kemudian betul-betul menurut saya kalimatnya ini yang saya butuhkan. Jadi seperti ini itu. Oke. Nah, jadi ya setelah dapat kata kuncinya, kalimat kuncinya, itu saja yang kemudian kamu stabilo misalnya.
Nah, setelah kamu stabilo, misalnya, agar untuk membantu menguatkan pemahaman kamu terhadap kalimat itu, kamu bisa misalnya mungkin coba ungkapkan dengan kalimat kamu sendiri, atau tuliskan dengan kalimat kamu sendiri, bikin resume. Maka cara ini akan sangat membantu kamu untuk bisa menyelesaikan satu buku dengan sangat-sangat cepat. Karena kamu bacanya tidak secara konvensional, tapi menggunakan trik tadi. Masih ingat? Ya, jadi ya kamu agar bisa baca secara cepat, ya kamu harus tahu itu bahwa otak kamu lebih cerdas yang dibandingkan dari yang kamu sangkakan. Kemudian tidak semua di dalam buku itu penting. Jadi prinsipnya kamu cari kata kunci, kamu cari hal-hal yang utama di dalam buku itu, kemudian kamu stabilo, kamu tulis kembali, maka dalam waktu yang lebih cepat kamu bisa menyelesaikan berbagai macam buku. Nah, contoh misalnya seperti ini. Buku seperti ini ya. Ini kalau dengan teknik yang saya ajarkan kamu bisa selesaikan ya paling lama 3 hari, 2-3 hari. Bahkan ya kalau misalnya betul-betul kita lagi free, lagi kosong, punya banyak waktu luang, ya buku ini bisa kita selesaikan dalam 1 hari itu. Nah, buku-buku setebal ini mungkin bisa 3 sampai mungkin 4 hari. Nah, ini mungkin butuh seminggu. Oke? Nah, seperti itu ya tipsnya bagaimana kamu bisa baca secara cepat buku-buku yang kamu punya, namun kamu tetap bisa mendapatkan manfaat yang besar. Oke? Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.